Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryo Purnomo selaku Ketua Harian Paguyuban Warga Kota Jogja di Jabodetabek mengucapkan kepada pemirsa Radio Silaturahim selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijrah. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di waktu sahur kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan ibadahnya di bulan puasa ini lancar semua ya. Ataupun bagi Anda yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan tentu saja terus setia mendengarkan siaran-siaran Rasil. Saya Angga Aminuddin, senang sekali dapat menyapa Anda, Ikhwan Akhwat, ditemani oleh tim yang bertugas saat ini. Ada Atep Setiabudi dan juga Abi Agus. Nah, bincang sahur kali ini kami menghadirkan orang Yogyakarta. Tapi tinggalnya nggak di Jogja ya, tinggalnya di Jabodetabek. Nah, sekarang saya ada di kediaman beliau di daerah Bogor. Tamu kita kali ini adalah Bapak Insinyur Suryo Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryo. Waalaikumsalam Mas Angga. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Angga? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi ini Mbak Nuning kabari saya, Mas Angga ini ada Ketua Paguyuban katanya, yang bisa masuk ke acara sahur bersama Rasil. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah bisa Ya. silaturahmi ya. Istilahnya kayaknya temannya Mbak Nuning nih. Iya. Udah lama kenal beliau berarti ya? Alhamdulillah udah lama. Udah lama itu ya? Kenal di Paguyuban Pawarta ini. Oh, Paguyuban Pawarta. Iya. Paguyuban warga Kota Jogja Kota Yogyakarta. di Jabodetabek. Di Jabodetabek. Iya. Jadi ada paguyubannya itu ya? Ada. Seperti hal diaspora yang... Iya, betul. Jadi Paguyuban ini merupakan diaspora Kota Jogja yang ada di Jabodetabek. Ya gitu. Dan Bapak Insinyur Suryo Purnomo ini Ikhwan Akhwat, Ketua Paguyuban Pawarta tadi ya? Ketua Paguyuban Warga Yogyakarta di Jakarta. Dan beliau ini alumni Arsitektur UGM Angkatan 84. Iya. Ya, yang saat ini masih menjabat sejak 2005. Itu ya. Iya. Dari Ketua Alumni Arsitektur UGM. Dan kita akan banyak berbicara dengan beliau selain nanti bagaimana kita bicara tentang Yogyakarta juga gitu ya. Kita juga bicara tentang aktivitas beliau dan juga profesi beliau. Bisa jadi kalau arsitektur ya insinyur ya. Zaman saya insinyur, kalau sekarang kan zaman dulu STA, Sarjana Teknik Arsitektur. Iya, sekarang udah S sarjana gitu ya. Iya, pakai S sarjana. Dan kita akan lebih banyak nanti juga lebih dekat gitu ya dengan Pak Insinyur Suryo yang bisa disimak oleh Ikhwan Akhwat. Mudah-mudahan obrolan kami ini banyak hal yang bisa menginspirasi kita semua karena pasti beda-beda ciri khasnya dengan tamu-tamu yang selalu ditampilkan oleh Rasil. Karena beliau juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Baja Indonesia. Ketua Asosiasi Baja Indonesia di klaster Baja Lapiseng. Oh, di klaster Baja Lapiseng. Waktu sahur-sahur ini kita bicara tentang baja ntar ya. Juga tentang seng gitu. Iya. Karena di sini juga kadang-kadang gitu tuh kalau urusan rumah ya, ini baja seng penting ya. Iya, banyak dipakai ya. Banyak dipakai. Untuk atap, untuk struktur ya. Seperti baja ringan. Sampai tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol juga baja ringan. Kok kenapa dulu nggak familiar, tapi sekarang jadi populer nih baja ringan. Ntar kita sedikit cerita juga itu ya. Siap. Mengawali obrolan kita di waktu sahur kali ini Pak Suryo. Iya. Kita ingin lebih dekat gitu ya. Pak Suryo bisa cerita kepada kami gitu ya.
bagaimana latar atau juga perjalanan hidupnya Pak Suryo nih bisa kuliah sampai di UGM, lalu juga perjalanan hidupnya dari Yogyakarta ke Jakarta gitu ya. Siap. Lalu juga keluarganya jodohnya dapat orang mana. Nah, bisa sedikit cerita Pak sebagai pembuka dari bincang kita. Ya, terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk persawan semua. Kebetulan Mas Angga, saya ini lahir di Jogja 60 tahun yang lalu. Kalau bahasa Jogjanya Swidak, Mas. Swidak. 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 Jadi 60 tahun yang lalu, saya anak ketiga dari 8 bersaudara. Kebetulan 2 adik saya ini sudah meninggal pada saat bayi. Terus kakak saya meninggal di Surabaya. Kemudian orang tua saya juga kebetulan asli dari Jogja ya. Dan Al-Fatihah untuk beliau karena beliau sudah dua-duanya meninggal. Kemudian riwayat pendidikan saya kebetulan dari SD sampai SMA ini saya sekolah di swasta di Jogja ya. Dan baru di perguruan tinggi negeri saya di Universitas Gadjah Mada. Dan kebetulan saya mengambil jurusan teknik arsitektur, Fakultas Teknik. Saya masuk tahun 84 dan alhamdulillah bisa lulus tahun 89. Di sana dari awal kuliah ya saya sempat ini juga nyambi magang lah istilahnya. Jadi tukang gambar Mas. Arsitek. Iya kan arsitek dulu gambar ya. Tukang gambar tapi gambar bangunan ya, bukan gambar seni itu bukan. Nah, dari situ sampai alhamdulillah tahun 89 lulus. Terus kemudian izin Bapak Ibu merantau ke Jakarta. Nah, awalnya memang saya kerja di konsultan, cuma ya karena kondisi akhirnya saya cari tempat yang istilahnya sesuai dengan karakter saya, karena saya kebetulan Mas Angga ya orangnya itu sering senang muter-muter bersilaturahmi ya. Oh gitu meskipun ya. Kerja juga ya. Itu saya ambil di kontraktor pun awalnya bagian memang project, terus habis itu di bagian pemasarannya, plus perhitungan konstruksinya. Selama kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun. Itu bekerja di perusahaan itu? Di perusahaan itu, proyek-proyeknya ya, rata-rata high-rise building ya. Jadi bangunan berlantai banyak, bangunan tinggi. Pasti di Jakarta ini ya? Di Jakarta. Pabriknya waktu itu di Jakarta Timur, di Pulau Gadung ya. Terus dari situ saya kerja di PT 3M Indonesia. Kebetulan ini agak sedikit beda ya. Yang saya pegang meskipun barangnya itu komersial graphics, tapi masih ada unsur-unsur artnya atau seninya ya. Itu malah lebih banyak berkaitan dengan dunia advertising. Dari situ saya termasuk kutu loncat. Oh gitu. Kutu loncat. Dari situ baru saya bekerja di perusahaan Australia. Di situ mulai saya berkecimpung di dunia baja. Pabriknya di Cilegon juga, dekat dengan Krakatau Steel, namanya pada saat itu PT BHP Steel Indonesia, sekarang berubah nama jadi BlueScope Steel Indonesia. Dari situ setelah tahun 97 saya mulai bergabung dengan ini kebetulan senior saya yang di UGM, mungkin Mas Angga juga tahu Pak Erlangga ya, Pak Erlangga Hartanto. Itu buat pabrik baja juga di Cikarang, Cibitung tepatnya. Saya juga sebagai salah satu tim beliau untuk dipercaya untuk memasarkan ya baja lapis seng itu berawal dari situ. Tapi karena perusahaan itu pada tahun 2014 sekitar 2014 mengalami ya istilahnya kelesuan ekonomi dan akhirnya tutup.
Waktu krisis moneter tuh ya? Ya krisis baja, Mas. Oh, krisis baja ini. Krisis baja. Akhirnya saya dan teman-teman mulai memikirkan untuk bisa berdiri sendiri. Memang pada saat itu setelah setahun pabrik itu ditutup, saya sempat bikin triplek, Kak. Bikin triplek, bahan baku dari Ciamis ya. Saya bawa ke Bogor, saya Triplek proses triplek kayu itu. Rata-rata saya pakai untuk bahan untuk pengecor ya. Oh iya. Ngecor. Dari situ ternyata tupoksi saya berkata saya mesti balik lagi ke baja. Jadi saya sama teman-teman bikin usaha kecil-kecilan di baja. Sampai akhirnya bisa punya pabrik sendiri juga sama teman-teman di Cikarang, tepatnya di daerah kawasan industri Delta Silicon Cikarang. Mungkin sekilas itu Mas Angga yang bisa saya ceritakan. Ketemu jodohnya tahun berapa itu, Pak? Saya ya memang pada ketemu mantan pacar saya ya. Mantan pacar yang jadi istri sekarang. Itu tahun sekitar 92-93 pada saat saya dikerja di aluminium tadi ya. Oh, itu ya. Kontraktor aluminium. Sampai akhirnya tahun 94 kita mengucapkan ikrar bersama untuk nikah. Kebetulan istri saya dari Bogor. Oh, istri justru orang Bogor. Istri orang Bogor. Oh, Sunda berarti? Iya, Sunda. Dan beliau bekerja di Kementerian Agama. Iya, iya. Itu Mas Angga. Sekarang Bapak berkeluarga? Anak ini 3. Oh, anak ketiga. Anak 3, 1 perempuan, laki perempuan. Kebetulan yang perempuan ini meneruskan pendidikannya di arsitek juga. Arsitektur juga, ikut bapaknya nih. Iya. Yang kedua kontraktor sipil ya. Oh gitu. Yang ketiga masih kuliah nih. Yang arsitek itu di mana kuliahnya? Tapi nggak di UGM ya? Trisakti, bukan di UGM. Nggak ngikutin jejak bapaknya. Kalau ingin lebih dalam tadi Pak ya, kalau arsitek itu emang cita-cita dari kecil atau gimana? Apa emang dari kecil udah suka gambar? Suka gambar, tapi pada saat itu saya nggak begitu nggak begitu istilahnya terampil ya. Sampai menentukan saya harus kuliah di arsitek nih gitu, di teknik gitu. Ya, karena saya melihatnya lebih ke arah pembangunan di Indonesia ini masih banyak yang perlu dibangun ya. Memang waktu itu pilihannya antara arsitektur sama sipil ya. Iya. Tapi saya lebih condongnya diterimanya di arsitektur ya. Gitu. Dengan latar belakang dari Jogja dan memang lahir di wilayah yang secara adat kan kuat sekali gitu ya. Betul. Daerah Mangkubumi Pak ya. Iya, Jalan Mangkubumi. Iya, Jalan Mangkubumi. Bagaimana Pak melihat pembangunan di Jogja waktu itu gitu ya? Memang kental dengan nuansa keratonnya. Kental dengan nuansa religi juga, apalagi daerah Kauman itu perpaduan kan itu religi dan budaya gitu ya. Bagaimana melihat Jogja Pak waktu itu Pak? Jadi dari seorang arsitek nih. Pada saat saya kuliah di Jogja ini, kebetulan lingkungan saya juga dibanyakan di Jogja ya. Jadi kebanyakan di benak saya ini banyak melihat arsitektur lokal ya. Jadi yang bergaya tradisional, misalnya atapnya limasan, joglo, yang semacam itu ya. Iya. Nah, jadi itu ternyata mempengaruhi saya ide-ide saya ya. Akhirnya dalam tugas akhir itu saya mencari ide itu mau lari ke bangunan-bangunan modern kok balik lagi ke arsitektur tradisional. Jadi kebetulan waktu itu saya membuat tugas akhir itu di teater terbuka pada pusat latihan seni tari ya. Nah, penelitiannya itu ya? Penelitian langsung ini juga ke desain ya. Langsung ke desain. Desainnya. Jadi akhirnya larinya teaternya terbuka mirip seperti yang di mana? Prambanan ya. Oh iya. Prambanan, tapi di sekelilingnya adalah pusat latihan seni tari. Yang Prambanan stage itu ya. Prambanan stage. Yang biasa dipakai konser apa. Iya. Cuma dari situ kan
setelah saya merantau ke Jakarta, saya melamar ke beberapa konsultan ini, ya mungkin apa yang saya punya, tugas akhir saya itu kurang sesuai karena mereka rata-rata Jakarta ini banyak bangunan-bangunan arsitekturnya ke arsitektur modern. Jadi itu, Mas. Buat masyarakat awam gitu ya Pak ya, pengen tahu di misalkan pembangunan kota lah gitu ya. Itu memang harus futuristik gitu ya. Berpikirnya tuh bangunan terus masa depan gitu. Atau bangunan terus menjaga budaya. Kalau dari sisi prinsipnya seorang Pak Surya itu gimana tuh Pak? Saya sebenarnya bukan ahlinya ya. Cuma yang saya tahu ini sekarang segala hal yang menyangkut masalah desain, masalah baik desain itu desain rumah, desain kantor atau desain high-rise building, bahkan desain industri ya, industri pabrik dan lain sebagainya, kawasan industri, mereka ini harus menselaraskan dengan ekosistem lingkungan. Ekosistem. Akhirnya sekarang ini dari pengaruh, mungkin pengaruh ini juga, pengaruh dari luar juga. Kita diarahkan ke desain yang sifatnya green design. Desain hijau. Nanti akhirnya di kotanya ya jadi green city ya. Mungkin Mas Angga sekarang yang didesain di ibu kota Nusantara IKN. Yeah. Itu desainnya kan desain green design. Green design. Nah, nanti ya menciptakan green city ya. Itu banyak termasuk karena sekarang saya berkecimpung di dunia industri. Itu ada yang istilahnya industri hijau. Nah, ini semua akan diarahkan sana. Cuma memang nggak bisa berjalan cepat ya, karena kita ini juga dalam situasi ekonomi yang belum baik ya. Jadi kalau kita menuju ke industri hijau, ya tentunya harus melengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan itu cukup mahal ya. Paling itu, Mas Angga. Tapi kalau dari segi pembangunan di Indonesia ini menurut Pak Surya memang cukup bagus atau memang biasa saja gitu? Kalau saya melihat dari sisi kota-kota satelit dengan perencana atau developer yang katakanlah yang developer yang terkenal itu Pak ya. Itu memang mereka udah memikirkan nggak cuma dari sisi pemukiman, tapi gimana dia tinggal hidup atau lifestyle-nya ini juga dia bisa menghirup udara segar ya. Tentunya dengan zona-zona hijaunya yang banyak. Karena ada juga yang developer berpikir memperbanyak area terbuka, zona hijau ini kan nilai efektivitas komersialnya kurang, komersial dari sisi pemasukan. Tapi kalau dari sisi istilahnya untuk promosi, sebenarnya orang akan jadi bergairah ya untuk membeli pemukiman di daerah seperti itu. Kalau melihat Indonesia Pak, karena Bapak aktif di industri kayak mulai baja gitu ya, itu kan bahan-bahan konstruksi gitu ya. Iya, betul. Seberapa kaya Pak Indonesia ini memiliki bahan baku konstruksi kalau dibandingin negara-negara lain gitu? Kan ada bajanya, belum lagi kita sumber daya batu, pasir, yang lain-lainnya gitu Pak. Jadi kalau kita bicara bahan bangunan ini yang lokal kontennya tinggi ini ya seperti misalnya kayak semen ya. Semen ini lokal konten tinggi, kita punya batu kapur ya, silika. Batu kapur itu bahan dasar Pak ya? Buat semen tuh ya? Iya, bahan dasar semen. Cuma kalau kayak baja ini sebenarnya kita untuk bahan bakunya, raw materialnya masih import. Biji besinya besi itu. Itu kalau nggak dari Brasil, ada juga dari Australia, kita import dari sana. Itu masih kontennya itu kalau nggak salah sekitar hampir 80% ya. Cuma sekarang ini kalau saya lihat
industri baja ini yang lagi booming dan menguasai sejagat raya ini kan Cina ya. Iya, Nah, Cina ini sejagat Indonesia. apalagi Indonesia. Apalagi Indonesia itu. Karena Iya. sebagai gambaran, Cina itu untuk produksi bajanya 1 tahun itu hampir 1 miliar ton. Bayangin, 1 miliar ton. Terus 1 miliar ton itu berapa gunung ya Pak? 1 miliar ton. Sedangkan Indonesia produksi baja Iya, itu 18 juta ton. jauh sekali. 18 juta ton itu pun hampir sekitar 40% ya, hampir 7 juta ton tuh malah barang datang dari luar, import ya. Nah ini yang membuat kita miris juga ya, karena ya kita sebenarnya ini kan gembar-gembor aku cinta produksi Indonesia ya. Oh ya itu. Nah ini ya kami menghimbau juga supaya tentunya dari semua kalangan ya, dari semua pengambil keputusan ini juga bisa melindungi produk-produk dalam negeri gitu. Jadi itu. Itu kalau bicara produk dalam negeri, lalu produk luar negeri atau produk impor dan produk ekspor. Sebenarnya bagi kita ini masyarakat ini dalam sisi penggunaan gitu ya, yang harus diperhatikan lebih ke apanya gitu Pak. Gitu. Kan kalau dari segi prinsip ini yang penting gitu ya, yang penting harus produk luar negeri walaupun kualitasnya nomor berapa gitu ya. Sementara ada produk luar negeri, luar negeri kalau dari persaingan globalnya itu sebenarnya lebih bermanfaat gitu ya. Jadi kalau saya lihat memang kita ini segmen pasarnya kan dari segala ini daya atau kemampuan daya belinya. Ya. Kalau yang mempunyai kemampuan daya beli tinggi menengah, mereka akan benar-benar melihat kualitas ya. Yeah. Nah, cuma yang tadinya di level menengah, katanya ini kalau kita lihat berita-berita ini kan mereka udah makan tabungan ya Mas ya. Makan tabungan. Jadi iya, kalangan menengah makin tergerus. Makin tergerus. Itu. Jadi di level menengah apalagi bawah, sekarang yang dilihat harga, Mas. Jadi kalau dia ngelihat harga, ya akhirnya memilih produk dengan harga yang paling murah. Sementara produk-produk bahan dari Cina ini variasinya banyak. Banyak ya. Mau yang murah ada, yang mahal ada. Contohnya kayak yang bagus ada, yang biasa ada yang gitu biasa lah. ada. Tapi mereka kadang-kadang konsumen ini nggak sadar ngelihat produk itu hanya ngelihat kosmetiknya aja, Pak. Luarnya aja. Luar, tampilannya. Tampilannya aja. Ya. Ya kalau di baja lapis ini tampilannya bagus. Ya. Tampilannya bagus. Mungkin lebih bagus dari produk lokal, tapi belum tentu ketahanannya lebih lama. Karena yang tadi yang saya katakan kalau produk-produk ini hanya kosmetik aja. Kalau secara teknis bisa saya katakan produk dari Cina ini yang tadi Mas Angga sempat kita ngobrol itu masalah barang banci dan lain sebagainya ya. Oh iya itu ada istilah tuh kalau di bangunan tuh. Itu termasuk lapisannya Mas. Jadi lapisannya itu juga kalau menurut standar nasional Indonesia misalnya 120 gram, mereka masuk di sini 30 gram. Oh, gitu lapisannya cuma 30 gram. Nah, lapisan 30 gram itu secara penampilan bagus, kelihatan bagus, mengkilat gitu ya. Tapi begitu dipasang di luar, ya karena lapisannya tipis ya otomatis kualitasnya cepat karat itu. Itu aja sih. Ini kita kalau di masyarakat awam nih Pak, kalau bicara tentang baja besi gitu ya. Itu kenapa sih harganya dipengaruhi oleh situasi-situasi apa gitu, karena orang naik tinggi sekali udah kayak emas ini baja nih. Itu gimana sih kita ingin paham itu Pak? Ya, itu kan artinya sama dengan logam ya Mas. Oh iya. Baik logam, artinya ada logam ferro dan non ferro. Non ferro itu seperti logam mulia emas gitu ya. Terus nikel, batu perak dan lain sebagainya. Kalau saya termasuk yang ferro. Nah, itu pun mengikuti standar internasional. Jadi bahan baku ini kita acuannya ditentukan di London, Mas. Namanya London Metal Exchange. Oh. Nah,
Nah, sekarang di Cina juga ada Shanghai Metal Market ya. Oh, itu jadi acuan juga. Jadi acuan juga. Nah, cuma kalau kita mengacu ke sana, masyarakat Indonesia pun juga belum tentu bisa mampu. Gitu. Akhirnya ya disesuaikan dengan kemampuan yang ada di Indonesia. Makanya ya terus terang aja baja lapis yang ini dari sisi bisnisnya untungnya tipis, Mas. Bahkan kadang-kadang merah. Jadi ya sangat miris juga gitu. Karena kita bersaing dengan barang-barang dari luar ya. Ya paling itu yang saya sih mengharapkan kalau bisa dari Cina pun juga harus mengikuti standar nasional Indonesia. Standar nasional. Ya. Tadi kan dikaitkan tuh di awal kita bicara tentang kalau pembangunan berdasarkan green city atau menyesuaikan dengan wisdom lokal gitu ya. Betul, Pak. Perkembangan dari bahan-bahan baku tadi sebenarnya mendorong kemajuan di daerah itu gimana? Karena ada daerah yang pembangunannya jangan pembangunan modern nih, dia harus berdasarkan budaya. Berarti kan kayak bahan-bahan tadi baja ringan mungkin kurang begitu laku ya. Lebih laku akhirnya bahannya bahan natural yang memang kayu lagi gitu ya atau apa lagi. Itu gimana Pak melihat hal seperti itu? Ada semacam mereka bisa mempertahankan dengan budaya dan kearifan lokal ya. Cuma budaya dan kearifan lokal ini ternyata cost-nya nggak murah, cost-nya mahal juga. Lebih mahal. Mahal juga. Saya kayak kayu ya. Iya. Kayu dibanding baja ringan ya. Murahan baja ringan ya. Gitu ya. Murahan baja ringan, makanya mereka yang middle low, yang lapis tengah bawah akan pasti lari ke baja. Apalagi sifat-sifat kayu, kalau yang kayu kurang bagus, istilahnya bukan kayu jati, kayu kayak jinjing misalnya. Oh ya. Itu ketahanan terhadap misalnya rayap ya. Itu kan gampang kena rayap. Iya kalau jinjing. Orang pusing tuh kalau udah kena rayap, bolak-balik ganti itu kan cost juga, cost maintenance ya. Akhirnya lari ke baja ringan. Kalau di Bali ini masih ini ya, mereka benar-benar mempertahankan unsur Nah itu contoh misalkan kita lihat masyarakat Bali gitu ya, atau masyarakat Jogja sendiri gitu ya, dengan rumah joglo itu kan konsepnya berarti emang benar-benar dari alam. Iya, cuma memang cost-nya tinggi ya. Itu tuh cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi, misalnya untuk kayu jati dibikin pendopo atau joglo ya, tinggi. Tapi kalau ada uangnya sih ya bagus ya. Nggak ada masalah kalau ada uangnya. Masalah ya. Tapi kalau sekarang kalau sifatnya masyarakat, masuk perumahan apa gitu, sebenarnya menyesuaikan dengan perkembangan aja. Menyesuaikan dengan perkembangan. Gitu ya. Ya intinya ini daya beli ya. Daya beli. Daya belinya. Indonesia kalau dalam hal seperti itu bicara tadi ya, kalau cinta produk dalam negeri misalkan, ini bicara kedaulatan gitu ya, bicara kedaulatan pasti. Pak Suryo dapat melihat bagaimana persaingan gitu ya, yang melibatkan dari mulai birokratnya, pengusahanya gitu ya, masyarakatnya. Indonesia ini majunya bisa cepat apa lambat sih Pak kalau ngelihat praktek-praktek yang ada tuh? Ya, kalau saya lihat sih, kalau dari sisi masyarakatnya ini memang tergantung ini ya Pak, kondisi ekonomi. Kalau mereka growth-nya cepat ya, tentunya akan mengikuti. Tapi kalau growth-nya, ekonominya, perkembangannya lambat ya akan lama juga. Tapi tentunya juga harus didukung sama political will-nya birokrasi pemerintah, kebijaksanaan. Jangan sampai kontraproduktif ya. Karena kalau misalnya contohnya di asosiasi saya di Baja ya, kita bisa produksi sendiri sampai kalau Mas Angga tahu di klaster saya Baja Lapis ini utilisasi. Jadi utilisasi dari kapasitas produksi itu cuma sekitar 40%. 40% dari 2 juta ton ya. 2 juta ton per tahun, 40%-nya kan cuma berapa itu? Sekitar 800.000 ya. 800 ya. 800.000 ton. Sisanya terisi sama produk-produk impor. Nah, kalau itu political will-nya, kami berharap sekali sama
kebijaksanaan pemerintah untuk mendukung itu, ya tentunya akan menghidupkan lagi. Nah, kalau pabrik-pabrik pada tutup, tentunya karyawannya kan juga pada ini, Pak, di PHK ya. Nah, itu jadi lapangan kerjanya menyempit jadinya. Karena di asosiasi kami ini ada 190 perusahaan ya. Banyak ya? Yang ikut di asosiasi ISIA. Kalau mereka perlahan-lahan tutup, ya di situ karyawannya banyak banget. Ini yang udah kejadian di Surabaya nih, mungkin Mas Angga pernah dengar nggak, Ispatindo. Itu pabrik besi beton, besi profil, itu juga udah tutup nih, udah di layoff. Kalah bersaing? Kalah bersaing. Atau memang kalah bersaingnya karena sistem? Kalah bersaing karena harga barang dari luar import itu lebih murah karena kualitasnya nggak mengikuti standar. Saya jadi ingat Krakatau Steel, Pak, ceritanya. Ya, Krakatau Steel ini dulu kan dibanggakan sekali tuh. Ini tuh produksi. Oh, pokoknya kalau bicara baja, Krakatau Steel. Kita dengar kan gitu dulu tuh. Iya. Krakatau Steel ini kebetulan direktur utamanya Pak Akbar Johani adalah ketua Asosiasi Baja Indonesia, ISIA ya itu. Gitu ya. Nah, saya masuk di dalam ininya klasternya. Setidaknya satu wadah lah. Satu wadah. Iya. Ya, satu wadah. Ya sebenarnya ya cukup ini juga setiap sebulan sekali ini kan kita ada rapat seluruh anggota ISIA ya. Jadi kita memberikan masukan-masukan perkembangan industri baja nasional. Ya kalau saya lihat sih mungkin Krakatau Steel memang saat ini banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan internasional seperti perusahaan asing ya. Seperti Korea, POSCO, terus Jepang Nippon Steel. Ini yang saya dengar mau kolaborasi juga dengan perusahaan Cina ya. Mau tidak mau seperti itu. Mau tidak mau harus bersahabat. Bersahabat. Silaturahim juga. Silaturahim juga. Oh, apalagi di era sekarang nih ya, trade war yang terjadi secara global gitu ya. Sepertinya perusahaan-perusahaan nasional juga harus banyak lihat potensi juga itu gitu ya. Baik Pak, ini lebih banyak tadi kita ngobrolnya masalah profesinya nih, masalah kesibukan, mata pencaharian Pak Suryo nih. Saya lebih dekat juga Pak, bagaimana Pak Suryo selain tadi sibuk dengan pekerjaannya, lalu juga di masyarakat gitu ya. Pak Suryo kan jadi ketua paguyuban tadi masyarakat Pawarta Jogja. Jogja. Motivasi apa Pak yang bikin Bapak itu, saya harus aktif di sini nih gitu, karena emang saya wong Jogja asli gitu ya. Apa harus diperhatikan nih orang-orang Jogja yang ada di berbagai daerah atau gimana Pak? Ya itu saya tadinya kan ini Mas Angga ikut-ikut di Pawarta Jogja itu ikut kumpul ya, karena saya orangnya kan suka berteman, bergaul ya. Di beberapa dengan senior kami ini, para sesepuh ya, para pejabat. Ini siapa aja Pak seniornya? Wah, banyak Pak. Ada Jenderal Subagio HS. Oh iya, beliau Jogja tuh ya? Jogja. Iya. Terus ada juga ini mantan wali kota Jogja Pak Heri Sudanto, terus Pak Priyo Mustiko, terus Pak Bambang Brojo Satmoko, dulu direktur TVRI, terus Pak Bambang Widiatmoko, panggilannya Pak Bambino, ini pengusaha ya, dia adik iparnya Menteri PUPR. PUPR zamannya zamannya Pak SBY dulu, Pak SBY ya. Joko Kirmanto. Iya. Pak Joko Kirmanto juga ikut ini juga di. Pak Joko. Terus itu berawal di tahun, akhirnya kita mendeklarasikan yang waktu itu mendapat SK dari Wali Kota Jogja, Pak Heri Sudanto, sama Pak Priyo Mustiko yang pada saat itu sebagai Ketua Kaperda ya. Itu berlanjut sampai tahun 2019, kebetulan saya dapat amanah jadi ketua harian, Mas. Ketua harian di paguyuban ini. Ketua umumnya Pak Hendaru Purnomo. Pak Hendaru Purnomo ini putra dari wali kota pertama Jogja ya. Wali kota pertama. Beliau dulu pejabat di Kementerian Keuangan.
Saya ini aja Pak, yang apa istilahnya lebih banyak ke operasionalnya ya Pak Edaru ini sekarang ini tinggalnya di Jogja ya, di Jogja. Dari situ ya saya menerima amanah gimana caranya Pawarta Jogja ini sebagai organisasi yang non-profit ya, yang bisa menggalang persaudaraan di antara warga kota Jogja yang di Jabodetabek. Tentunya juga membawa misi melestarikan seni budaya Jogja. Seni budaya Jogja. Berarti selain mempererat hubungan antar orang Jogja, gitu ya, yang ada di sini. Tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya ada hal saya tergugah juga. Ini beliau-beliau ini kan para senior ini kan ya istilahnya dari sisi usia kan ya udah kepala 7, kepala 8 bahkan ya. Pengen regenerasi juga. Ya saya sendiri juga sebenarnya juga udah ini Mas, masuk lansia. Udah masuk lansia. Makanya tentunya ya saya udah generasi badak gocap ya. Iya. Jadi kami berharap juga tentunya para Gen Z ya atau milenial ya. Jadi nantinya akan jadi penerus dan mau untuk bisa terlibat dalam paguyuban ini dalam melestarikan seni budaya Jogja ya. Memangnya para senior ini punya keresahan apa sih kalau dibicara tentang ini yang saya lihat nih kalau gitu. Generasi muda ini untuk diajak ke sana kan nggak gampang ya Mas ya. Ya, karena terpengaruh dengan masuknya seni budaya dari luar ya. Kalau Mas Angga lihat sendiri di kalangan di medsos itu ya. Drakor, dracin ya kan, terus K-pop, sama lagi itu, aduh. Bahkan mereka nggak tahu itu ketoprak itu apa, wayang itu apa. Kalau ayo kita ajak ke pertunjukan atau pagelaran wayang, ketoprak. Kalau ketoprak masih ini ya, masih gampang dicerna ya. Ketoprak karena ada unsur bisa pakai bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kalau wayang kulit itu biasanya kan pakem ya. Pakem. Memang bahasa Jawi kalau itu. Jawa ya. Terus kemudian pakai Indonesia sebenarnya juga bisa. Di dunia musik Jawa atau yang sering disebut kerawitan ya. Kerawitan gamelan. Ya. Gamelan itu pun juga nggak gampang mengajak generasi muda di sana. Kita di paguyuban ini juga ada ini kerawitan Pawarta yang setiap seminggu sekali kita latihan di Taman Mini Indonesia Indah Anjungan ya. Nah ini ya isinya ya generasi kayak saya ini Mas. Makanya saya pernah lihat beritanya kerawitan ini, gamelan ini dibanggakan oleh masyarakat luar negeri, dilupakan oleh bangsa sendiri. Betul. Itu ada liputannya Mas gitu ya. Kalau Mas Angga ke Anjungan Taman Mini sebelum kerawitan Pawarta latihan itu kerawitan dari ini Jepang. Oh gitu yang ya? Latihan. Orang Jepang itu yang Orang Jepang dia mencintai gamelan ya. Dan bahkan dia sampai ke level sudah bisa ngiringin pagelaran wayang kulit. Dia udah bisa karena dia punya kecintaan ya. Kecintaan. Nah, ini ya kita mau coba ke arah sana ya. Tentunya Gen Z atau generasi milenial ini melihat sesuatu yang praktis ya, simple. Iya. Gampang dipelajari. Bisa nyambung ke sana, yaitu kita pernah ini juga kayak misalnya bikin satu semacam tempat untuk nongkrong, untuk diskusi ya. Emang buat anak-anak muda nih? Ya anak-anak muda tapi kita pancing dulu. Iya pancing. Generasi tua ya. Di daerah Prapanca kebetulan yang punya kalau Mas tahu ini siapa? Mamanya Gigi aduh. Arman Maulana. Bukan. Ya, Nagita Slavina maksudnya. Gita Slavina. Gigi Arman Maulana. Gigi Slavina. Mama ini, ya itulah saya lupa namanya. Ya itu dia ada tempat kebetulan dikelola sama adiknya Mas Indra ya. Nah, itu tempat ngumpulnya orang-orang diaspora dari Jogja tuh Mas. Nah, itu kalau ini kita ajak ke sana generasi muda ya. Iya. Di situ kan kita bikin jajanan yang ala Jogja. Ala Jogja. Bakmi Jogja, angkringan, sate gitu. Mereka seneng tuh Mas, seneng. Oh, kalau dari segi makanan sebenarnya anak muda masih seneng. Kulinernya seneng. Nah, kita masukin unsur budayanya? Budaya mulai dari musik dulu. Musik yang gampang dia cerna nyanyi ya.
tadinya kita mau masuk dari sisi diskusi budaya dan lain sebagainya semacam itu ya. Ya, cuma karena terus saya nggak tahu alasannya apa, itu berlangsung cuma 4 tahun 5 tahun ya. 5 tahun sekarang untuk dipakai untuk yang lain ya. Untuk yang lain. Iya. Ini Mas Indra lagi ini juga di Tebet ya. Tapi baru mulai Mas. Baru mulai. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim, masih bersama kami dalam acara Sahur bersama Rasil. Tamu kita kali ini adalah Bapak Insinyur Suryo Purnomo dari Paguyuban warga Yogyakarta di Jakarta, dan beliau ini alumni arsitektur UGM. Dan tadi di sesi pertama kita sudah banyak menggali mengenai kesibukan beliau, profesi beliau gitu ya, juga aktif di Asosiasi Baja Indonesia, sampai kita tadi ngomongin baja, ngomongin besi gitu ya. Ngomongin baja ringan ya. Dan di sesi kedua ini kita ingin lebih dekat bersama beliau itu, kita akan tanya sebenarnya perjalanan hidupnya ini bisa diceritakanlah kepada kita semua gitu ya, dari mulai perjalanan hidupnya di Paguyuban gitu Pak. Lalu juga kita ingin lebih dalam juga sebenarnya perjalanan hidup ini yang paling dirasakan oleh Pak Suryo, dari mulai momen bahagianya, momen sedihnya gitu ya. Lalu ada peristiwa yang paling bukan berkesan ya, yang paling membuat Pak Suryo ini merubah sikap gitu ya, merubah diri. Bisa jadi peristiwa itu karena ujian atau karena keterpurukan atau karena apa gitu hingga Pak Suryo merasa sukses sekarang tuh di masa apa kira-kira Pak yang bisa Pak Suryo ceritakan? Ya sebenarnya kalau kita dibilang kesuksesan atau ini ya saya sih mensyukurin aja ya dalam perjalanan ini saya bisa eksis sampai sekarang, meskipun dalam kondisi yang kalau dikatakan dari sisi raportnya itu, kalau dari sisi usaha ini raportnya turun nih Mas. Oh gitu ya? Raportnya malah turun. Dari sisi usaha saya sendiri maupun kegiatan-kegiatan di Paguyuban ya. Iya. Kalau kegiatan Paguyuban seperti Mas Angga ketahui, sekarang ini kan banyak pemotongan anggaran ya. Oh gitu ya? Baik dia. Kita ini gini, kalau dibilang istilahnya saya merasa masa-masa sulit lah. Bukan yang masa-masa yang istilahnya yang membuat masa-masa Bapak merubah. Saya senang itu di Paguyuban ya Mas ya. Jadi Paguyuban itu saya bisa berkolaborasi dengan beberapa institusi, baik itu kementerian ya. Seniman budayawan Jogja maupun yang di Jakarta. Saya bisa merangkul mereka semua dalam satu kegiatan. Nah, itu kegiatan itu saya udah 3 kali pagelaran di Ketoprak Mataram ya. Saya berkolaborasi dengan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, terus Kementerian Luar Negeri. Itu membuat event ya Pak ya? Membuat event. Event itu kita adakan di Bidakara ya, Gedung Bidakara di MT Haryono ya. Iya. MT Haryono yang melibatkan semua stakeholder di kementerian, bahkan ada teman-teman selebriti, terutama bintang film ini yang mau kita ajak dengan catatan ya. Tentunya ini karena misinya adalah misi melestarikan seni budaya, kita nggak bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan ini ya. Itu seperti Ayu Azhari. Iya. Terus itu tadi yang ibunya lupa ya. Ibunya Nagita ya. Terus ada beberapa bintang-bintang yang Mama Rita. Mbak Rita Amelia. Saya malah keingetan Rita namanya. Amelia. Mohon maaf Mbak Rita. Saya lupa Mbak Rita. Terus ada juga duta besar kita libatkan, duta besar dari Belanda. Kebetulan itu kan pagelaran seni kan? Seni. Iya. Karena duta besar Belanda itu ternyata dulu sekolahnya di Bandung, pernah juga di Bogor ya. Duta besar yang sekarang nih? Yang sekarang ini. Saya nggak ngikuti yang sekarang. Tahunya duta besar ya? Tahunya duta besar.
Jadi dia benar-benar menghayati suasana di Indonesia. Terus duta besar Jerman juga perempuan ya. Itu ikut main ketoprak juga, Mas. Oh gitu ya. Main ketoprak. Terus main, bukan hanya nonton. Main. Oh, kirain nonton pagelarannya. Main. Oh, main. Terus Menteri PUPR, Menteri BPJS Kesehatan itu siapa, Pak? Terus banyak menteri-menteri banyak yang ikut. Kebetulan sutradaranya ini kakak kelas saya di arsitektur. Oh, alumni UGM juga. Alumni UGM itu. Kok arsitektur bisa di sutradara pagelaran? Ya karena dia kebetulan passionnya juga di seni. Iya, kalau udah ada passionnya emang. Kalau Mas Angga tahu namanya Pak Agus Marsudi. Pak Agus Marsudi ini istri dari Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Iya. Ya, makanya kita bisa auranya itu bisa sama gitu. Sama kita libatkan juga alumni Gajah Mada. Jadi sebagai pemain maupun supporting untuk pagelaran. Apakah Pak Suryo merasa itu pencapaian terbesar di paguyuban nih? Melibatkan banyak orang jadi perhatian gitu sama budaya lokal. Saya merasa saya cukup puas ya. Karena di situ bisa melibatkan stakeholder kayak misalnya komisaris utama BCA, gitu ikut main. Kebetulan asalnya dari Jogja itu Pak, siapa lupa ya. Itu dari Jogja semua, terus bintang film dan kita menghidupkan juga seniman dari Jogja dibawa ke Jakarta untuk pagelaran itu. Nah di situ karena ketoprak ini kan agak cukup bebas ya berekspresi. Jadi nggak pakem-pakemnya itu meskipun ada tapi kita masih bisa menyalurkan ide-ide kreativitas kita. Nah, di situ anak muda seneng tuh Mas, anak muda seneng. Kita juga kerjasama sama Kementerian Agama. Kebetulan penggagasnya adalah istri saya karena istri saya di Kementerian Agama. Direktorat Siar Seni Budaya Islam. Seni Budaya Islam. Kebetulan waktu itu mengambil temanya Wali Songo, Mas. Wali Songo. Itu dibuat pagelaran ketoprak. Nah, jadi ceritanya di situ ada semangat moderasi beragama karena kenapa kita ambil cerita Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diambil. Karena Sunan Gunung Jati ini seperti diketahui kan ada salah satu istrinya kan berasal dari Cina ya. Tiongkok. Nah, di situ di Cirebon ini kan ada moderasi ya, toleransi antara orang-orang Chinese dengan orang lokal. Yang waktu itu memang diawali dari Sunan Gunung Jati. Itu akulturasi yang luar biasa itu. Iya, itu kita ambil tema itu. Ya cuma di tahun berikutnya ini karena kita anggarannya terbatas ya. Dibatasi. Ya akhirnya kita sementara puasa dulu nih Mas. Puasa dulu ya. Padahal Wali Songo baru 1 tuh. Wali Songo baru 1. Harus Songo Pak. Harus Songo 9. Masih banyak. Ini ada kemarin Mbak Ayu Azhari. Saya kebetulan belum saya follow up. Dia minta ke saya, Mas bisa nggak mengangkat tema Pangeran siapa ya, yang dari Bangka Belitung ya. Bangka Belitung itu untuk dijadikan pagelaran seni ketoprak. Nah, cuma Mbak Ayu bilang kalau bisa pagelarannya di Bangka Belitung. Ya coba nanti saya pikirin, saya bilang gitu ke Mbak Ayu. Nah, jadi itu yang cukup sangat berkesan ya Mas. Apakah menurut Bapak dengan banyaknya pagelaran-pagelaran seni budaya gitu ya, yang di sini emang terlibat segmennya bisa kita lihat segmen dewasa gitu ya. Buat menarik anak mudanya kayak gimana Pak? Kira-kira. Dari ceritanya ya. Jadi di cerita itu nggak monoton Mas. Ya mohon maaf ya kalau anak muda ini suruh nonton wayang kulit ya, dia paling ya nontonnya di pas goro-goro itu. Pas goro-goronya. Goro-goro kan lucu ya. Yang lucu-lucunya iya. Itu kadang-kadang kan ada ya istilahnya pelawak-pelawak gitu. Nah, itu di situ. Kalau ketoprak ini kan saya sisipin kayak ketoprak humor. Zamannya siapa? Ketoprak humor. Sri Mulat. Nah, itu iya. menarik juga bagi orang-orang muda. Ya sementara ide kreatif yang
bisa menarik perhatian kalangan muda itu yang saya temukan di situ. Kalau yang lain ya tentunya ya balik lagi ke seni musik, Mas. Kita di Pawarta ini ada grup bandnya juga. Oh, ada bandnya juga? Ada. Satu. Pak Suryo main band juga? Saya sih bantu-bantu nyanyi aja. Saya penggembira aja, Mas. Di situ ada grup bandnya namanya Tuwek Yo Band ya. Tuwek tahu kan, Mas? Tuwek itu tua. Tua. Yo Band tahu ya? Yo Band itu apa, Pak? Yo Band itu ya ya wis ora apa-apa. Ya udah enggak apa-apa. Oh gitu. Ya wis band. Ya wis band. Terus ada yang angkringan. Kalau angkringan ini kayak Mas Agus Marsudi yang ini. Sama Mas Kongko ya, kita ada Mas Kongko juga. Nah, itu. Berarti Bapak aktif di paguyuban itu selain memang saya bisa sebut ini panggilan jiwa lah ini paguyuban nih gitu. Bukan cuma nongkrong-nongkrong itu senior awalnya, bukan hanya itu gitu. Tapi ada keperhatian juga, ada perhatian juga terhadap budaya. Betul. Iya. Karena ya saya sendiri juga kalau sama seni budaya Jogja kan juga ini, Mas, suka ya. Dari zaman saya di Jogja ya, sering nonton wayang kulit ya. Terus wayang orang, ketoprak, pertunjukan-pertunjukan seni yang lain. Kalau di zamannya di mahasiswa itu ada malah namanya itu kita teman-teman tuh bikin wayang edan, Mas. Wayang edan tuh? Wayang edan. Wayang edan. Wayang edan. Wayang edan tuh yang dijadiin wayang tuh orangnya aslinya. Ada dalangnya juga. Ada dalangnya. Dia pakai bambu gitu ya. Terus tangannya nanti ini. Wayang edan. Jadi mereka sering komunikasi gitu. Ya, nah, ide kreatif yang kayak gitu yang kadang-kadang bisa menarik perhatian ini. Cuma kalau larinya ke pertunjukan kayak K-pop itu ya kita belum kepikir ke sana ya. Kepikiran ya. Kalau dikaitkan dengan Islam, Pak Suryo melihat ini budaya, khususnya budaya Jawa ataupun budaya Jogja, seberapa kuat Pak Islam itu mempengaruhi seni budaya? Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan historikalnya seperti misalnya tadi Wali Songo ya. Terus di Wali Songo itu kan ya masalah cerita-cerita yang kaitannya dengan ajaran Rasulullah ini kan ini juga ya, Mas. Yeah. Kayak misalnya ilir-ilir itu kan cuma pesan-pesan ini dari Nabi Muhammad yang dibikin lagu ya. Yang penciptanya kan Sunan Kalijogo ya. Iya. Nah, ada hal-hal yang lain juga banyak sebenarnya kayak tadi budaya ya. Budaya misalnya kayak arsitektur Islam itu baik masjid maupun bangunan-bangunan lain juga ada banyak. Keraton kalau lihat dari bangunannya apa ada juga unsur-unsur Islam? Ya dia kombinasi ya, kolaborasi ya? Portugis sama Islam. Ada juga masjid yang dibangun di mana, di lingkungan keraton, Masjid Agung itu. Masjid Agung. Nah, itu kalau nggak salah malah itu Sunan Kalijogo atau siapa saya lupa ya. Itu juga ikut terlibat dalam pembangunan itu. Banyak sebenarnya, banyak hal-hal yang berkaitan dengan dunia Islam yang ada di Jogja, Mas. Oke. Di Pawarta sendiri, Pak, kira-kira rencana besar apa nih ke depan dari Pawarta di kepengurusannya Pak Suryo nih, yang kira-kira ini kayak ke depan kita harus punya program ini deh, gitu, atau punya acara ini deh gitu. Ya ini yang tadi saya katakan ke Mas Angga ini, saya punya obsesi ini untuk bisa melibatkan anak-anak muda ya, generasi muda, generasi milenial yang bisa berkolaborasi dengan apa yang dia punya, meskipun dunianya dia kan sekarang banyak bergaul dengan dunia digital ya, yang teknologi itu bisa dipadukan dengan kegiatan-kegiatan paguyuban. Saya memang punya semacam gagasan yang belum terlaksana, itu bikin semacam portal Jogja ya, portal Jogja yang website berarti. Ya bentuknya website, tapi websitenya itu
ada masuk podcast segala ya. Oh, podcast. Podcast. Jadi di medsosnya ada nih. Di medsosnya ada. Instagram, TikTok, YouTube kan biasanya. Oh, bukan. Ini lebih ke ini Mas di portalnya itu nanti berisi seluk-beluk Jogja, kota Jogja, seluk-beluk orang-orang Jogja yang ada di Jabodetabek ataupun yang di luar negeri. Seluk-beluk mengenai seni budaya, bahkan informasi-informasi itu yang ada di Jogja, misalnya contohnya kaitannya sama pendidikan ya, informasi kos, itu bisa tersampaikan di portal itu. Oh, berarti Bapak ingin produksi konten lah maksudnya di situ konten ya, istilahnya konten ya. Sekarang istilahnya konten. Konten ya istilahnya. Konten berita, nah, konten, ini makanya, konten podcast. Saya terus terang kadang-kadang yang kayak gitu ada slip gitu loh Mas. Kalau kita bicara sama generasi muda mungkin itu nyambung. Kan? Nah itu saya punya impian ke situ. Bahkan beberapa kali kita sama teman-teman paguyuban yang lain itu juga membuat satu ini Mas namanya kayak gerakan belanja barang-barangnya dari Jogja dibawa ke sini dijual. Memang secara belanja cost sih tinggi dari sisi transportasi. Dari Pemda DIY itu udah membantu cost untuk pengiriman itu free Mas. Nah ini cuma kita belum ini nih, karena mesti bekerja sama dengan sumbernya kan, misalnya kayak beras, terus ada bisa gudeg ya, kita pengen gudeg nih, kirim dari sana. Emang berapa banyak Pak potensi produk lokal Jogja yang kira-kira bisa menasional? Nah, kalau dari segi pariwisata, udah seluruh Indonesia tuh pengen banget Pak ke Jogja kan gitu ya? Iya. Kayak misalnya jajanan pasar, Mas, jajanan pasar, lopes ya, bakpia, itu kan udah istilahnya dapat dikatakan itu udah nasional lah ya. Terus bakmi. Kalau Mas Angga keliling ke Jabodetabek, bakmi Jogja itu udah banyak. Iya, udah banyak. Angkringan juga. Angkringan malah ini. Itu yang menghidupkan salah satunya Pak Warta, ada peran nggak di situ Pak? Nah, kita misalkan mensupport titik-titik apa, pokoknya yang Jogja banget lah di Jakarta nih. Kita dalam setiap ulang tahun Kota Jogja dan paguyuban, kemudian gini, Pak Warta Jogja ini kan lahirnya tanggal 10 Oktober 2004. 10 Oktober. Sedangkan Kota Jogja ini kebetulan hampir mirip tanggal 7 Oktober. Jadi di bulan tahunnya itu biasanya kita barengin. Kita salah satu acara kegiatannya itu ada pagelaran sandiwara angkringan. Memang selama ini kita adakan di mana? Anjungan Taman Mini ya. Taman Mini ya. Yogyakarta. Yaitu melibatkan semua ini ya, baik pejabat-pejabat daerah maupun pusat, sama bintang film sama tokoh-tokoh pelawak. Artis-artis lah ya. Artis-artis juga. Nah itu saya kolaborasi itu ya juga menghidupkan ini, Mas. Jadi angkringan ini kita angkat. Kita angkat. Itu yang selama ini kita lakukan ya. Iya. Kalau untuk masa depan nih Pak Suryo ya, kira-kira apa harapan Pak Suryo untuk paguyuban warga Yogyakarta ini yang ada? Ya, saya mengharapkan paguyuban warga kota Jogja ini tidak hanya sekedar kumpul kongko-kongko gitu ya. Bukan sekedar itu. Kalau bisa bermanfaat ya, baik untuk pengurusnya maupun warganya. Ya tentunya memang ada kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya sosial. Misalnya membantu pada saat COVID kan kita bagi-bagi sembako. Pada saat Gunung Merapi itu meletus, kita juga sempat ke sana ke tempatnya Mbak Marijan. Pada saat itu Mbak Marijan masih ada, Mas. Pada saat itu? Kan 2 kali. Iya, karena nggak mau turun beliau. Yang kedua ya udah ini ya kena ya. Iya, udah kena yang kedua. Udah kena. Yang kegiatan-kegiatan sosial bantuan ke pesantren-pesantren. Kita juga lakukan sunatan massal. Ya. Cuma nanti kita lagi coba gandeng teman-teman yang lain untuk bisa membuat lebih hidup kegiatan-kegiatan di paguyuban ini. Kalau kegiatan dakwahnya ada Pak? Kegiatan dakwah ini Pak Warta nih. Karena ya ini belum ada. Belum ada ya. Ya kita memang ini banyak gerakannya di seni ya. Seni ya. Terus kayak semacam ini juga Mas, pelatihan.
menghidupkan UMKM dari Jogja ini biasanya kita bikin apa bazar-bazar di apa? Pasar-pasar lokal. Bazar. Oh, bazar ini. Bazar UMKM. Iya. Itu di beberapa mall tuh. Ada Hmm. di Cibubur apa tuh yang Trans 7 itu? Ya, Transmart. Iya. Terus pernah juga di PRJ, terus Inakraf lah Mas, pameran seni-seni itu. Nah ini kebetulan kayak gini nih, saya pernah ikut juga. Ini produk dari saya nih. Jogja. Ini kan keramik Pak ya? Keramik, tapi ini bahannya dari mana? Dari Sukabumi ya. Tanah claynya sambil dari Sukabumi. Sekarang yang nangani anak saya yang nomor 1. Nah, seperti meja, kursi itu semua dari keramik. Vas bunga. Nah, kalau yang guci yang besar itu dari Jogja. Kalau ini kita bikin workshopnya di Bogor ini. Di Bogor. Ya kita salah satunya untuk bazar-bazar UMKM menghidupkan ini juga ekonomi UMKM Jogja. Sementara itu Pak, bagaimana khususnya Pak Suryo ataupun Pak Warta itu tadi ngajak generasi muda nih untuk peduli terhadap seni budaya. Nah, ini khususnya seni budaya Jogja gitu ya. Ini yang menjadikan tantangan besar ya. Kan perlu generasi Pak. Perlu regenerasi. Perlu regenerasi. Makanya tadi generasi muda ini kan maunya yang simple, praktis ya. Itu harus didekatkan dengan kondisi aura sekarang juga. Misalnya tadi yang saya bilang ke Mas Angga tadi bisa nggak lari ke dunia digital. Iya. Ya itu gagasan-gagasan yang belum tercapai ya. Yang tentunya saya berharap itu bisa menarik perhatian untuk generasi muda. Gak sinergi gitu Pak dengan artis-artis yang populer dari Jogja. Ada Salon Seven. Nah kita tahu Jogja tuh Pak dulu ya dari lagunya Club Project. Wah kalau dengar lagu Club Project pengen banget ke Jogja. Iya. Sinergi dengan artis-artis itu? Ya ada beberapa artis-artis yang dari Jogja ini pernah kita ajak juga ya. Cuma mungkin karena kesibukan mereka. Karena makin padat. Jadi ya akhirnya kita ya mana aja yang bisa bergabung ya. Kayak misalnya Mbak Ayu Azhari ini kan kebetulan ini masih ada darah suaminya yang dari Jogja ya. Oh Jogja, masih ada Jogjanya. Kebetulan ada anaknya di samping Mbak Ayu Azhari, anaknya juga main ketoprak tuh anaknya. Oh gitu. Suaminya orang Jogja itu. Iya. Tapi ya terima kasih udah mensupport ya. Ya paling itu aja, saya mengharapkan generasi muda ini ya memang harus dipaksa kadang-kadang, cuma kalau dipaksa ini kadang-kadang blundernya kalau misalnya dia udah nggak seneng ya lari gitu aja. Tapi kalau dari hati nuraninya itu bisa awet gitu. Awet ya. Pengalaman menarik apa yang menurut Pak Suryo itu ini kayak harus saya ceritain deh ya selama aktif sebagai profesi arsitek ataupun ketika mengelola paguyuban? Kalau di dunia arsitek sih karena profesi saya sebenarnya kan nggak banyak berkaitan dengan dunia desain ya saya. Tapi kalau di dunia arsitek ini malah saya lebih cenderung itu lebih berkaitannya dengan di dunia asosiasi baja saya. Di asosiasinya ya. Lebih ke organisasinya nih. Misalnya setiap kali ulang tahun asosiasi kita mengadakan pameran-pameran yang melibatkan teman-teman arsitek ya. Baik kalangan akademisi, mahasiswa maupun profesional ya. Itu misalnya kita bikin lomba karya ilmiah untuk desain eco building. Bahannya harus dari baja. Eco building. Bahannya dari baja. Terus ada pameran-pameran yang sifatnya ini Mas kayak Indo-Buildtech. Indo-Buildtech ini kan memadukan teknologi-teknologi bahan baru ya. Yang kadang-kadang mahasiswa arsitek ini ataupun teman-teman yang arsitek baru lulus, apalagi yang dari Jogja ya. Kalau dia nggak mengikuti perkembangan teknologi bahan bangunan baru, mereka kan ketinggalan. Begitu nanti
dia nyemplung ke katakanlah ke Jakarta atau Surabaya, dunia kerja, kerja, dia akan merasa awam sekali, makanya tinggalan. Iya. Makanya saya kadang-kadang menyarankan ke adik-adik kelas saya ini untuk harus lebih banyak mengeksplorasi, mengetahui perkembangan teknologi bahan bangunan. Termasuk adaptasi terhadap AI mungkin. Sekarang Pak kita AI udah minta apa aja bisa Pak, tolong bikinin gambar. Nah itu. Gimana menurut Bapak? Saya kebetulan tidak menguasai AI di bidang desain, tapi kalau saya melihat perkembangannya apapun itu bisa dilakukan dengan AI ya. Meskipun itu saya nggak tahu secara hak ciptanya itu melanggar atau enggak, saya kurang tahu ya. Cuma paling enggak itu bisa membuat ide dasar ya. Ide dasar ya. Ya istilahnya tinggal dirubah-rubah sedikit ya. Cuma kalau itu bisa pun saya khawatirnya nggak perlu kuliah di arsitek ya. Cukup dalam AI. Tapi insya Allah inilah ilmu-ilmu dasar di arsitek kan banyak juga yang mereka kuasai. Perlu. Perlu. Karena bikin lagu bahasa Jawa juga bisa AI. iya Pak. Gitu ya. Tolong bikin lagu karawitan apa gitu misalkan. Bisa ya. Itu yang seperti itu kan ya kita ambil positifnya aja. Positif ya. Bisa kita pakai untuk daya tarik, misalnya kayak tadi kalangan generasi muda itu kurang mencintai seni budaya Jogja. Kita bisa gabungkan gitu. Karena kalau monoton ya memang kadang-kadang bikin mereka nggak tertarik ya. Itu ya. Baik Pak Suro, ini kita udah masuk di menit-menit akhir ya. Perbincangan kita. Dikaitkan dengan Ramadan, kalau Pak Suryo sendiri, momen Ramadan apa waktu kecil dengan orang tua atau sekarang gitu ketika sudah menjadi orang tua gitu ya. Apalagi sekarang ngurus banyak orang di paguyuban ya. Betul Pak. Ada cerita apa Pak kalau bicara tentang Ramadan nih, tentang puasa apa? Nah ini kan Ramadan ini kan bagi umat Islam kan bulan yang sangat dinantikan ya. Kita sangat bersyukur bisa ketemu di bulan Ramadan ya, diberikan kesehatan, kesabaran tentunya ya. Di bulan Ramadan ini kan bisa melatih kesabaran kita ya. Makanya kita dilatih dengan berpuasa ini untuk melatih kesabaran kita. Padahal kadang-kadang kita dalam bekerja ini kan ini Mas yang kita hadapi ini kan dari segala tantangan rintangan yang buat kita bikin emosi ya. Ini dengan adanya Ramadan ini bisa mengerem kita untuk melatih kesabaran itu. Ya, tentunya kalau pengalaman saya di Jogja dulu sih cukup senang karena di sana kita bisa kumpul teman-teman ya untuk takjil bareng-bareng ya di masjid ya. Terus kalau di sini istilahnya ngabuburit ya. Ngabuburit. Kalau di sana ada tambahannya itu. Habis sholat subuh kita jalan pagi kan. Jalan pagi ke Malioboro. Karena saya dekat ya. Sampai ke keraton gitu ya. Terus balik lagi udah lemes kan. Lemes tidur ngantuk sampai siang gitu ya. Karena banyak kan pada bulan puasa kan banyak liburnya waktu itu ya, waktu sekolah dulu. Oh, bulan puasa sekarang Jogja terkenalnya itu Pak, Jogokarian. Jogokarian. Masih Jogokarian tuh buka takjil. Ramadan ya, Bu. Ramadan Jogokarian. Iya betul. Terkenal itu pasti kalau Ramadan. Kalau di situ pasti ini ya, tempat kumpulnya kuliner-kuliner yang ada di daerah sekitar itu ya. Ya di sini pun juga saya kebetulan juga di sini ada di DKM Masjid Al Ikhlas Pak, di lingkungan perumahan ya. Ya cukup alhamdulillah ya Pak, di bulan Ramadan ini jamaahnya sampai hari ke-9 9 ini masih full sampai belakang. Oh gitu ya. Full sampai belakang. 2 lantai kebetulan. Jadi yang atas untuk laki, yang bawah untuk perempuannya. Itu. Dan sebagai penutup Pak Suryo, kira-kira pesan Ramadan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa dan pendengar radio Silaturahim? Ya, saya sih
menghimbau ke para pemirsa untuk bulan Ramadan ini melatih kesabaran kita, dan tentunya itu kita sangat bersyukur bisa dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijrah ya. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Nah. Cuma dengan dipertemukan ini tentunya akan melatih kesabaran kita, semakin membuka pintu maaf kepada orang-orang yang baik yang menzalimi kita maupun kita sendiri kadang-kadang tidak sadar menzalimi orang lain juga. Dan juga rasa syukur ini dan rasa nikmat yang selama ini diberikan Allah Subhanahu wa taala tentunya harus kita imbangi dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baik ibadah rutinnya maupun tentunya menambah ibadah-ibadah sholat malam, sholat raweh. Ya. Paling itu aja. Insya Allah kita semua bisa sampai akhir Ramadan berjalan dengan lancar. Dan dipertemukan nanti di hari terakhirnya di bulan di Idul Fitri. Idul Fitri. Itu aja Mas Angga. Terima kasih. Baik Pak Suryo. Terima kasih. Ikhwan akhwat, itulah perbincangan kita bersama Bapak Insinyur Suryo Purnomo, Ketua Pawarta Paguyuban Warga Yogyakarta. Saya haturkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Angga. Matur nuwun. Kalau kata orang Jogja ya. Sami-sami sentiko dawuh. Ikhwan akhwat, semoga perbincangan kami menginspirasi Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.